Oke guys, kali ini gue bakalan bikin apa ya, gameplay analisa buat Minotaur yang mainnya di XP Lane ya. Ini bener-bener hal yang jarang banget. Tiba-tiba tim gue tadi ngepick Angela yang otomatis bikin gue harus main di XP Lane nih. Jadi di sini nggak pakai roam, padahal roam di Minotaur itu bagus banget buat nambahin skill darahnya jadi bisa double gitu pas ngeheal. Nah, di sini kayak biasa tetap gue buildnya sepatunya gue tetap pakai sepatu Swift Boots, sepatu Maxman yang nambahin attack speed karena biar bisa ultinya eh, cepet bisa dipakai terus karena basic ulti dari si Minotaur ini bergantung dari kalau ragenya udah penuh doang, dan ragenya itu bisa didapat dari pencet ulti yang lama kalau misalkan lagi nggak cooldown, atau pakai basic attack ke musuh, minion atau ke jungle. Nah di sini musuhnya itu si Saber. Gue coba cicil-cicil minion aja biar nanti pas level 4 bisa langsung ulti kalau misalkan ada keadaan terdesak ya. Nah, di sini gue lihat-lihat aja. Nanti kalau ada kesempatan gue langsung skill satu ke sabernya. Nah, kayak gitu. Walaupun gak dapet, tapi dia kejebak. Rupanya ada Leomord di situ. Nah, item sepatunya udah jadi. Tapi gue lupa nih, gue mau build apa yang kedua. Kalau nggak salah sih, gue mau bikin ini ya. Apa sih namanya? Windtalker. Karena gue di side, jadi biar ultinya makin cepat kebukanya, gue jadi perlu apa namanya, attack speed tambahan ya. Nah ini ulti gue udah kebuka, tapi kalau di ulti sekarang nggak guna ya buat apa, karena ultinya itu dimanfaatin buat war gede atau ke musuh yang emang udah tiris banget. Nah di sini gue coba ke tengah karena kalau main di side itu agak susah ya, karena kalau misalkan gua nggak ke tengah bisa jadi tim gue yang di tengah itu kalah. Nah di sini sebetulnya gua nggak berharap si Angela itu masuk karena nggak bakal bisa juga sih gua ngekill si Saber itu. Tapi si Angelanya udah terlanjur masuk, jadi ulti gua lepas aja sekalian. Siapa tahu dapet kan, tapi ternyata enggak. Nah di sini ultinya gua tekan lagi biar nambahin dikit sambil basic basic attack ke minion. Nah kalau udah clear nih, gue biasanya langsung ke tengah lagi biar bantuin war. Tapi cari rage dulu. Karena Minotaur kalau misalkan warnya nggak barengan agak nggak berguna juga ya ultinya. Makanya sebetulnya kurang enak ya kalau main di set kayak gini Minotaur. Kalau buat nahan turret doang sih bagus-bagus aja. Nah di sini sebetulnya tadinya gue bingung nih karena gue decide apa gue perlu beli kepala banteng, corset, helmet gitu ya biar clearnya cepet. Tapi karena gue ngerasa lebih butuh attack speed buat ultinya si Minotaur, jadi gue putusin buat beli Windtalker dulu sih. Nah di sini gue bantuin ke tengah karena atasnya nggak ada masalah gitu, nggak, si Sabernya juga nggak ngepush. Terus coba-coba cari. Nah di sini gue gangguin buffnya tapi sayangnya nggak dapet ya itu. Ini gue udah pasrah sebetulnya, gue pikir bakal mati, jadi gue keluarin aja semuanya. Tapi ternyata perhitungan gue nggak mati, jadi gue flicker balik ke belakang. Tapi gue udah tahu juga dia pasti bakalan nge-turtle ya, karena tim gue jauh banget dari turtle-nya. Dan pasti bakal dapet. Nggak apa-apa sih untuk hal-hal kayak gitu. Karena
Minotaur kan mainnya momen, jadi nggak perlu takut sih kehilangan turtle kayak gitu, bahkan kehilangan lord pun nggak masalah. Nah di sini gua nggak balik karena gua ngerasa masih bisa isi darah ya. Yang penting mainnya hati-hati banget nih kalau udah darahnya separuh begini. Jangan sampai kena hit-hit dicicil-cicil lagi. Nah cari rage dulu, biar aman carinya di yang area kita ya, kita cuma mukul-mukul doang. Nah di sini gue agak bingung nih, gue tahu Saber di atas tapi tim gue lagi nguar di bawah, jadi gue tetep deh gue putusin ke tengah karena sebetulnya keadaan kayak gini bagusnya justru kita di tengah nih, karena kalau misalkan kita bisa bantu war kayak gini, nah kita jadi dekat gitu buat nguarnya. Dan kalau pengalaman gua, turret eh side sama turret mid memang paling lebih penting turret mid. Kalau turret mid dia udah jebol malah enak. Jadi kalau turret mid ditukar sama turret atas itu nggak masalah. Tapi memang kita jadinya nanti nahan turret atas agak PR juga sih dikit. Nggak masalah tapi masih lebih untung hitungannya. Nah, di sini clear lagi karena Windtalker gue udah jadi, ini cepet banget nih gue nge-clear. Jadi ternyata kalau main Minotaur di site itu gue juga baru tahu nih, ini pertama kalinya gue juga sih main di site. Eh nggak perlu course helmet ya. Justru pakai Windtalker aja udah bagus buat nge-clear lane-nya karena udah lumayan cepet tuh. Jadi nggak perlu pakai course helmet lagi. Nah, tapi di sini sayangnya si Sabernya pinter banget ya, langsung ngeburst si Angela, tapi karena gue lihat di bawah gue ada si siapa Leomord, gue yakin aja udah gue langsung ulti di situ biar si Balmon nggak ngeburst gue pakai ultinya sambil nunggu waktunya si Leomord itu datang, dan bener aja dia rata kan. Jadi main Minotaur tuh uniknya kita saat keadaan dikejar justru malah seneng ya. Karena kalau kita dikejar kita bisa tiba-tiba balik ke mereka gitu. Misalkan pakai flicker langsung balik, langsung ulti gitu ya. Dan mereka itu kaget banget pasti kalau kita main kayak gitu. Bisa langsung comeback mereka. Nah, item berikutnya di situ gue kan bikin kelewat ya tadi tuh gue nggak bahas, gue bikin dominan ice. Kenapa gue bikin dominan ice? Karena dominan ice itu udah pasti ya buat Balmon, buat si siapa tuh namanya tuh yang MM-nya Beatrix, attack speednya. Terus gue butuh juga defense karena kan dominan ice ini defense-nya tinggi juga ya buat burst-nya Saber gitu. Karena magenya dia nih nggak terlalu masalah ya, magic damage-nya dia cuma dari Atlas sama si siapa si Cyclops. Nah terus sekarang nih karena udah jadi dominan ice, gue bikin lagi Radiant Armor. Kenapa gue bikin Radiant Armor? Karena buat nahan magic damage si Atlas sama si Cyclops. Kenapa Cyclops sama Atlas itu pakai Radiant Armor? Karena mereka itu DPS, dia damage itu kecil-kecil tapi terus menerus. Jadi kalau misalkan pakai Athena kurang efektif. Nah di situ gue pakai ulti, tapi skill 1 dulu ya. Jadi kalau misalkan udah skill 1 udah keangkat, mereka langsung ulti aja buat biar mereka nggak kabur. Nah kalau udah mereka di turret nggak perlu dikejar-kejar banget lagi sih, udah mundur aja tinggal. Nah di sini gue sambil mukulin apa namanya monster, jadi gue dibalik monsternya ya biar gue nggak dihit sama Beatrix karena Beatrix tuh damage-nya sakit sekali ini. Nah gue tahu di sini ada Nana, jadi gue langsung balikin aja. Cuma sayangnya Nananya lambat banget jalannya, jadinya ya udahlah, nggak jadi dikejar lagi tuh si ini. Cuma si Nana malah jadi ke
geng sama si Saber tuh kena burst. Nananya nggak mau mundur soalnya. Nah, di sini kalau ulti penuh kayak gini mas enak nih, cepet penuhnya karena gue udah punya Wind Talker sama sepatu yang attack speed juga ya. Nah, clear juga cepet banget, tapi nggak perlu di clear semua karena gue tahu tim gue lagi ngerusuhin. Gue jadi agak ke tengah ya. Cuma sayangnya mereka udah pada tewas, jadi gue juga nggak bakalan bisa masuk. Jadi gue ambil objektif aja, langsung clear clear aja kan gue tahu gue clearnya cepet nih. Jadi biar mereka fokusnya ke belah. Nah kan turret mereka kan jadinya ke push tuh. Nah ini Atlas ada tiris, gue langsung flicker aja, langsung gue pukulin karena gue tahu attack speed gue cepet. Cuma sayangnya ulti gue meleset sedikit ya pas si ininya, pas Balmonnya itu pengen dapetin Lordnya, jadinya mereka tetap dapet Lord. Nah di sini gue tahu Angela masuk, jadi gue mau balikin tapi ternyata damage dia sakit banget. Jadinya gue tetap nggak bisa, tapi itu udah cukup banget buat ngebuying time si Leomord itu bisa datang ya. Mereka juga nafsu banget mau ngekill gue soal itu. Jadi tugasnya si Minotaur ini selain buat apa namanya, eh nangkep musuh biar nggak kemana-mana, mereka si Minotaur ini juga fungsinya bisa buat mancing musuh ya, nahan gitu, nahan musuh ketika musuh itu nafsu banget. Kita kayak pura-pura kabur padahal kita cuma nahan mereka biar teman-teman kita datang. Nah di sini gue tahan lordnya karena temen gue pada nggak nahan. Karena kalau dia nyampe di turret paling belakang rusak ya pasti turretnya. Jadi gue tahan langsung di sini. Cuma kocaknya nggak ada yang nih harus ngekill lordnya dulu karena kan nanti minion mereka bakal keluar lagi. Nah ini baru dibantuin sama si Leomord. Nah item berikutnya di sini karena gue lihat si Beatrix sama si Balmonnya mereka nih pakainya itu adalah penetration Malefic Roar nih. Si Balmon juga bukan Balmon, Saber ya kalau nggak salah. Nah ini Sabernya nih pakai Malefic Roar. Jadi gue putusin buat bikin ini apa sih namanya, apa ya namanya itu, yang armor physical defense tapi yang ada stacknya gitu. Kalau misalkan kita di hit beberapa kali malah jadi makin tinggi defense-nya. Nanti deh gue kasih lihat namanya, gue lupa. Karena kalau misalkan pakai itu, pakai defense yang gue sedang beli ini, jadinya kan darahnya nambah juga ya, darahnya nambah jadi lebih tinggi. Padahal tadinya gue hampir pengen kebeli Blade Armor karena gue pikir ada burst damage dari si Saber sama si Balmon ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi karena mereka pakai Malefic Roar penetration, kalau pakai Blade Armor kayak kurang bagus. Jadi mendingan pakai item apa itu gue lupa tuh, armor yang defense itu. Nah jadi dengan mudah ini menangnya nih. Padahal gue mainnya di side ya. Oh itemnya belum jadi tapi guys ya. Item yang terakhirnya gue lupa namanya apa. Oh ini nih itemnya udah jadi. Antiquiras. Ah ini maksudnya. Oke guys gitu dulu.